Hari ini saya akan membuat video lagi, yang mungkin video ini akan sangat berbeda dengan video-video yang lain. Unik dan sekaligus bisa memberi edukasi bagi pengolah emas, ya, khususnya pemula. Ceritanya begini. Kemarin saya mendapatkan private message dari seorang teman di forum yang saya ikuti, forum internet tentang metalurgi. Dan dia itu berkebangsaan Iran. Dia bertanya kepada saya dalam pesan pribadi, "Do you can recover gold only from one piece of cell phone board?" Yang artinya, dapatkah kamu mengambil emas hanya dari satu PCB saja, dari satu bot saja, bot cellphone itu, bot HP. Waduh, ini pertanyaan yang benar-benar gila ini. Akhirnya saya menjawab, "Are you kidding me?" Yang maksudnya, apakah kau bercanda? Dan dia menjawab, "No, I am serious." Waduh, serius dia. Terus buat apa saya suruh ambil emas dari satu bot saja? Itu adalah hal yang tidak mudah. Dalam satu bot seperti ini, bot HP atau bot apa, ini terdiri dari 10 lebih jenis logam. Ada logam mulia dan ada logam-logam biasa, logam pengotor, seperti timah, tembaga, kromium, nikel dan sebagainya. Itu kan logam-logam pengotor kalau misalnya kita harus ambil emas. Dan untuk memisahkan itu tidak mudah. Akhirnya saya bertanya, "Kenapa Anda bertanya seperti itu?" Dan dia bercerita, dia sering melihat di YouTube itu orang itu mengolah emas dalam jumlah banyak. Misalnya dia punya IC RAM seperti ini, mungkin 4 kilo atau 5 kilo diolah dan keluar emasnya. Dia punya bot seperti ini, HP seperti ini, cellphone seperti ini, dalam jumlah misalnya 1 kilo atau 2 kilo, dia dapat emas. Atau juga seperti ini, IC-IC kayak ini, dia punya seperti ini, entah berapa banyak diolah dapat emas. Akhirnya saya paham. Maksud dia adalah, apakah bisa dari satu bot ini bisa keluar emas berapa? Jadi dia ingin tahu. Artinya, ya sudahlah, akhirnya dengan sangat sedikit berat hati video ini saya buat. Ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemula, dan saya menekankan di sini untuk para pemula. Kenapa? Karena untuk mengambil emas dari satu bot saja itu adalah hal yang sangat tidak mudah. Kalau Anda mengambil dari 2 karung misalnya seperti itu Anda bisa dapat emas. Tapi apakah emas yang Anda dapatkan itu sesuai dengan jumlah emas yang sebenarnya yang terdapat dalam 2 karung itu? Belum tentu. Itu tergantung dari skill, kemampuan Anda mengolah emas itu. Dan dengan belajar mengolah dari satu bot saja ini, dan Anda mendapatkan emas, artinya Anda mau mengolah berapa saja Anda pasti dapat. Dan nilainya sesuai dengan apa yang ada di sini. Kalau Anda mengolah satu ini saja tidak berhasil, artinya Anda mau mengolah berapa juga dapatnya cuma sedikit. Itulah kenapa banyak orang yang gagal, orang yang rugi, bangkrut dalam mengolah limbah elektronik, karena dia tidak memahami betul bagaimana cara yang benar mengambil dari satu buah bot saja. Oke, akhirnya tantangan itu saya terima. Saya anggap saja itu tantangan, karena itu saya baru kali ini mendapat permintaan seperti itu. Oke, video ini nanti akan saya bagi menjadi mungkin 2 atau 3 bagian, karena ini prosesnya pasti akan panjang. Karena mengolah satu itu tidak seperti mengolah banyak. Saya harus bisa menjelaskan secara detail bagaimana A sampai Z nya mengolah ini dengan benar. Dan dia berjanji kalau video ini bisa saya buat dan saya berhasil mendapatkannya, dia akan memberi saya sesuatu. Oke, kita tunggu saja. Terima kasih. Oke,
karena permintaannya adalah cellphone bot, yang artinya bot Cina, cellphone bot HP, maka saya akan memilih dari beberapa bot HP yang ada di sini. Saya bot HP tidak punya banyak, yang banyak itu bot-bot laptop dan bot memori RAM seperti itu. Dan saya akan memilih ini, udah gini aja. Saya akan minta bantuan kucing saya untuk memilihkan bot mana yang harus saya olah agar ini terkesan lebih menjadi seperti hiburan. Ini saya ambil, ini sepertinya punyanya Samsung satu. Oke, saya taruh sini dulu ya, satu. Terus ini Nokia, sepertinya Nokia, ya ini Nokia satu. Dan satu lagi bot, ini bot Cina, ini bot ini cuma 2.000 atau 3.000 gitu per biji kalau nggak salah. Ini bot murah ini. Nah nih, terus satu lagi ini bot Android. Android dengan chipset apa ya ini? Aku nggak begitu kelihatan. Nggak kelihatan aku. Oke, ada 4 bot itu. Nanti saya akan minta bantuan kucing saya untuk memilihnya. Jadi di sini nanti tidak ada rekayasa. Dan doakan saya agar kucing saya tidak memilih yang ini. Kalau kucing saya memilih yang ini, waduh, itu akan menjadi pekerjaan yang sangat-sangat menyebalkan. Karena ini nilainya nggak seberapa, 3.000 rupiah ini. Dapat apa coba? Oke, ini 1, 2, 3, 4. Android, Nokia, Cina, dan ini Samsung. Ini agak saya pecahin. Caranya gimana? Ini saya akan kasih, dah saya siapin ya. Ini saya kasih 4 buah kertas di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti akan saya kasih makan kucing kayak gini. Ini Whiskas ini. Mana yang akan dipilih kucing saya untuk memakan, yang dimakan pertama kali, yaitu buat yang saya pilih. Oke, saya panggil dulu kucing saya. Ini kucing saya ini namanya Gerandong, hitam. Ini sini. Nah, ini kucing saya ini. Kenalkan, ini namanya Gerandong. Ini saya katakan ini mini puma. Kalau puma kan gede, ini kecil. Ini mini puma. Ini saya mau kasih contoh. Ini mau saya kasih sini 1. Entah saya ceng, saya sabar dulu ceng, kamu sabar dulu. Kucing saya udah lihat makanan dah, wow gitu ya. Coba ini saya gini, sebentar toh ceng, kamu sabar lah. Kucing saya udah nggak sabar. Oke, sekarang kucing saya lepas. Milih yang mana dia? Yang pertama kali, ke sana makan. Tuh, mana yang dia pilih? Pis. Nah, tuh, biar. Nah, ternyata kucing saya memilih yang Nokia. Nokia dia makan. Oke, ini Nokia ini. Tuh kan, kucing saya makan yang Nokia, yang ada apa buat Nokianya. Oke, sekarang saya akan mengolah yang Nokia ini saja. Terima kasih ya kucing, kamu nggak menyengsarakan aku dengan memilih yang buat Cina. Oke, ini yang kecil juga ikut. Udah ya, saya tutup dulu. Nanti saya akan lanjutkan mengolah buat Nokia ini. Untung kucing saya tidak memilih yang Cina. Karena kucing saya sudah memutuskan dengan mantap untuk memilih ini, maka saya akan melanjutkan mengolah ini sampai dapat emasnya. Jadi nanti satu bot ini dapat emas berapa, nanti kita akan sama-sama lihat. Tapi video ini akan saya bagi menjadi 2 atau 3 bagian begitu. Saya usahakan hanya 2 bagian. Karena apa? Mengolah satu ini sama mengolah sekian banyak ini sama, kalau bagi saya waktunya akan sama. Selisihnya tidak seberapa karena prosesnya kan sama. Tapi kalau hanya untuk mengolah satu, itu kan saya harus sangat berhati-hati agar
yang menonton itu dapat memahami proses-prosesnya sampai selesai. Jadi bagi Anda yang masih pemula yang ingin belajar, silahkan melihat video ini, menonton video ini sampai satu bot ini bisa benar-benar menjadi emas. Nanti dapatnya berapa. Nah, kalau Anda sudah memahami itu, maka nanti Anda akan bisa mengolah berapapun banyak yang Anda punya, itu pasti akan dapat dan nilainya sepadan. Akan saya jelaskan semua dengan detail nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi bagi yang ingin mengetahui, silahkan Anda like, komen, dan subscribe agar besok saya bisa melanjutkan ini. Jadi besok sehari sesudah saya mengupload video ini, saya akan lanjutkan lagi dengan video selanjutnya tentang mengolah ini sampai selesai. Oke. Nanti akan tahapan-tahapannya Anda akan pahami betul dengan cara yang benar. Jadi tidak ada emas yang terlewat. Oke. Terima kasih. Salam dari saya.